Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sumber daya pesisir berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Rifatul Mahmuda dari Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember dengan NIM 18 19 10 50 10 67. Sebelum langkah lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dari definisi pesisir itu sendiri. Berdasarkan kesepakatan umum di dunia, wilayah pesisir merupakan suatu wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan laut. Lebih lanjut, pengertian pesisir bisa dijabarkan dari dua segi yang berlawanan, yaitu dari segi daratan, pesisir merupakan wilayah daratan sampai wilayah laut yang masih dipengaruhi sifat-sifat darat, seperti angin darat, drainase air tawar dari sungai, dan sedimentasi. Lalu dari segi laut sendiri, pesisir merupakan wilayah laut sampai wilayah darat yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, salinitas, intrusi air laut, wilayah daratan, dan angin laut. Selanjutnya mengenai pembangunan berkelanjutan, di sini saya memasukkan prinsip-prinsip dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, di mana yang pertama yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia. Kedua yaitu tercapainya keseimbangan dan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu memberikan kebebasan untuk menetapkan nasib sendiri secara demokratis. Yang keempat yaitu menjaga kelestarian ekosistem lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dan yang kelima yaitu mempertimbangkan aspek-aspek kesatuan antara aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Lalu mengenai definisi dari sumber daya pesisir sendiri, yaitu sumber daya pesisir merupakan sumber daya alam, sumber daya binaan atau buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir. Potensi sumber daya pesisir secara umum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sumber daya yang dapat pulih, sumber daya yang tidak dapat pulih, energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan kelautan. Untuk sumber daya yang dapat pulih, terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, padang lamun, mangrove, dan terumbu karang, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut. Kemudian untuk sumber daya yang tidak dapat pulih itu meliputi mineral, bahan tambang atau galian minyak bumi, dan gas. Lalu yang termasuk dalam jasa-jasa lingkungan kelautan meliputi pariwisata dan perhubungan laut. Untuk energi kelautan sendiri terdapat sumber daya energi yang terdiri dari isi Ocean Thermal Energy Conservation. Selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan sumber daya pesisir. Pengelolaan sumber daya alam pesisir pada hakikatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan. Mengenai pengelolaan berkelanjutan lingkungan pesisir sendiri, prinsip dasar dari pengelolaan lingkungan pesisir secara berkelanjutan adalah mewariskan generasi masa depan dengan kesejahteraan, meliputi pengertian dan pemahaman ilmu pengetahuan, pengertian dan pemahaman teknologi, pengertian dan pemahaman mengenai aset lingkungan berupa sumber daya alam. Lalu tujuan pengelolaan sumber daya pesisir sendiri yang pertama yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Yang kedua yaitu tersedianya sarana dan prasarana produksi secara lokal. Yang ketiga yaitu meningkatnya peran kelembagaan masyarakat untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu menciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Yang kelima yaitu terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud
pemanfaatan sumber daya laut. Lalu mengenai kebijakan, strategi, dan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir sendiri di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu revitalisasi kawasan berfungsi lindung yang mencakup kawasan lindung yang terdapat di wilayah darat dan wilayah laut atau pesisir. Yang kedua yaitu pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi dan kondisi sosial budaya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pelayanan jaringan prasarana wilayah untuk menunjang pengembangan ekonomi di wilayah laut dan pesisir. Dalam pengelolaan kawasan pesisir sendiri sudah tentunya timbul beberapa permasalahan dari pengelolaan itu. Yang pertama yaitu pemanfaatan dan pengelolaan daerah belum diatur dengan peraturan undang-undangan yang jelas, sehingga menyebabkan dalam mengelola kawasan pesisir itu sendiri belum dapat dilaksanakan secara optimal dan maksimal. Dan yang kedua yaitu pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain. Lalu yang ketiga yaitu pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem. Dan yang terakhir yaitu kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders. Untuk jelas mengenai pembahasan sebelumnya, di sini saya mengambil studi kasus berupa strategi pengelolaan sumber daya pesisir di Kabupaten Buleleng, Bali. Latar belakang dari adanya strategi pengembangan ini yaitu Pulau Bali merupakan seperti yang kita tahu, Pulau Bali merupakan salah satu pulau yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan pesisir. Kawasan pesisir di Pulau Bali telah dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan, salah satunya kegiatan pariwisata, baik itu di kawasan pesisir selatan, pesisir Bali Selatan maupun di pesisir Bali sebelah utara. Kesenjangan perkembangan pariwisata di Provinsi Bali masih tetap terjadi, yaitu antara Bali bagian utara dengan Bali bagian selatan. Seperti yang kita tahu, daerah pesisir Bali bagian selatan itu seperti Pantai Sanur dan Pantai Kuta. Nah, aktivitas yang ada di dua pantai itu belum atau jarang terjadi di kawasan pesisir Bali bagian utara, lebih tepatnya di kawasan yang berada di Kabupaten Buleleng. Padahal Kabupaten Buleleng sendiri memiliki pantai terpanjang di Bali, yaitu sepanjang 157,05 km. Hal ini berarti bahwa potensi yang dimiliki, khususnya potensi sumber daya pesisir, sangat besar untuk dikembangkan seperti yang terdapat pada kawasan Lovina. Lalu tujuan dari adanya rumusan strategi ini sendiri yang pertama yaitu mendeskripsikan potensi sumber daya pesisir di Kabupaten Buleleng, dan yang kedua yaitu menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya pesisir Kabupaten Buleleng agar dapat memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Buleleng. Lalu mengenai potensi yang ada di Kabupaten Buleleng sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sumber daya hayati, jasa lingkungan, dan sumber daya buatan. Untuk sumber daya hayati sendiri itu terdiri dari sumber daya ikan dan potensi terumbu karang. Untuk sumber daya ikan sendiri, wilayah pesisir Kabupaten Buleleng memiliki sumber daya ikan yang melimpah.
jenis-jenis ikan yang biasa ditangkap oleh nelayan di Kabupaten Buleleng itu ada jenis ikan kerapu, kakap dan tongkol. Nah, karena jenis ikan ini banyak terdapat di perairan Bali Utara. Selain ikan, hasil tangkapan lainnya adalah cumi-cumi ukuran kecil. Para nelayan biasa menangkap ikan selama 7-8 jam dalam sekali melaut dengan hasil tangkapan ikan sebanyak 50 hingga 90 kg. Lalu untuk potensi terumbu karang sendiri, terumbu karang merupakan salah satu kekayaan alam yang bernilai tinggi. Manfaat terkandung di dalam ekosistem terumbu karang sangat besar dan beragam, baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Ekosistem terumbu karang di pantai di Kabupaten Buleleng itu berada kurang lebih 50 meter dari garis pantai. Terumbu karang di Kabupaten Buleleng secara umum dapat memiliki luas penyebaran sebesar 1,5 km persegi. Lalu terumbu karang di Kabupaten Buleleng ini secara umum dikategorikan sebagai terumbu karang yang merupakan terumbu karang yang hidup di sepanjang pantai. Meskipun di beberapa titik pengamatan ditemukan tipe terumbu karang penghalang. Lalu untuk jasa lingkungan ini, pariwisata alam merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Wisata bahari. Wisata bahari merupakan salah satu wisata andalan di Kabupaten Buleleng dengan menyuguhkan pesona keindahan alam yang terletak di antara pegunungan dan laut. Kabupaten Buleleng menyediakan beraneka ragam sumber daya laut yang biasanya diasosiasikan sebagai 3S, Sun, Sea, and Sand. Lalu keindahan alam yang terdapat di Kabupaten Buleleng tidak hanya di sekeliling pantainya saja, tetapi juga berada di dalam air dengan cara melakukan diving atau snorkeling. Ada beraneka ragam ikan hias dan terumbu karang yang dapat dilihat di dalam laut. Lalu mengenai sumber daya buatan itu sendiri, sumber daya buatan yaitu potensi yang mendukung kegiatan di wilayah pesisir Buleleng yang dibuat oleh manusia atau masyarakat sekitar. Adapun sumber daya buatan yang terdapat di wilayah pesisir yaitu dermaga Pantai Lovina yang merupakan aset Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan salah satu dari 9 jenis bangunan yang ada di wilayah objek wisata Lovina. Selanjutnya yaitu mengenai strategi dalam pengelolaan kawasan pesisir. Di sini dalam merumuskan strategi menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, S atau strength, itu terdapat potensi ikan, potensi terumbu karang, memiliki daya tarik wisata, dan lingkungan sekitar pantai asri dan nyaman. Lalu untuk weakness-nya atau kelemahannya yaitu adanya pasar khusus untuk menjual ikan, rendahnya kualitas SDM masyarakat, usaha produk kerajinan tangan yang masih rendah, rendahnya keterampilan masyarakat. Lalu untuk opportunity atau peluangnya, yang pertama yaitu permintaan ikan yang tinggi, populasi ikan karang, jumlah wisatawan meningkat, dan permintaan garam. Untuk threat atau tantangannya yang pertama yaitu masuknya produk perikanan dari luar daerah, lalu eksploitasi terumbu karang dan persaingan pariwisata yang cukup tinggi dan juga cuaca buruk. Dari strength, weakness, opportunity, dan threat itu dirumuskan ada 4 jenis strategi. Yang pertama S dan O. Yang pertama ada budidayaan ikan, pelestarian terumbu karang, pelatihan peningkatan pelayanan wisata, dan pemeliharaan lingkungan sekitar pantai agar tetap asri dan nyaman.
Kemudian strategi S dan T yaitu menambah produk perikanan dalam daerah, penegakan hukum atau awik-awik beserta sanksi. Kemudian jaga potensi wisata dengan baik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar pantai. Kemudian untuk strategi yang ketiga yaitu strategi WO. Itu yang pertama penyediaan tempat pelelangan ikan, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pelestarian terumbu karang, lalu pengadaan modal bagi usaha-usaha masyarakat dalam membuat kerajinan tangan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan produksi garam dapur. Dan untuk strategi yang terakhir yaitu strategi W dan T. Yang pertama yaitu memberikan batasan masuk produk perikanan dari luar daerah. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga terumbu karang. Dan yang ketiga yaitu menjaga kerjasama dengan kalangan swasta dan pemerintah dalam meningkatkan produk kerajinan tangan. Yang terakhir yaitu melatih masyarakat pembuatan garam dengan teknik rumah kaca. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.